Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai praktikum analisis kadar vitamin C dalam sediaan masker dan ulur dengan metode titrasi iodometri. Sebelumnya perkenalkan, saya Farah Septiandaya. Saya Nanda Amelia. Saya Paula Sadela. Saya Febriani Valentina. Saya Felicia. Dan saya Dita Marakit. Yuk, selamat menyaksikan. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Kosmetik merupakan bahan yang digunakan untuk merawat tubuh dengan tujuan menyehatkan dan mempercantik diri. Tidak hanya untuk wanita, tetapi juga diminati oleh berbagai golongan dan semua rentang usia. Produk kosmetik memiliki beragam fungsi untuk merawat tubuh, termasuk sebagai pembersih, pengharum, serta untuk meningkatkan penampilan dan kecantikan. Lulur dan masker merupakan salah dua dari contoh kosmetik itu sendiri. Lulur digunakan untuk mengangkat dan mengurangi sel kulit mati, sedangkan masker digunakan untuk mengurangi kulit hitam, membuat wajah putih dan bersih, serta melembutkan kulit. Kandungan yang umum terdapat dalam kosmetik yaitu vitamin C sebagai pencegah radikal bebas pada kulit dan menjaga kulit dari sinar matahari. Pemeriksaan kadar vitamin C dapat dilakukan dengan metode konvensional yaitu titrasi iodometri dengan iodium sebagai zat pengoksidasi dan amino sebagai indikator. Oleh karena itu dilakukan pengukuran kadar vitamin C pada masker dan lulur dengan metode titrasi iodometri. Next. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk menetapkan masalah dan menyelesaikan masalah pada penetapan kadar vitamin dan mineral pada sediaan masker dan lulur. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada reaksi reduksi oksidasi, yang biasa disebut dengan redoks, ialah merupakan gabungan dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi yang berlangsung secara bersamaan. Pada reaksi reduksi terjadi peristiwa penangkapan elektron, sedangkan reaksi oksidasi merupakan peristiwa pelepasan elektron yang terjadi pada media pengantar pada sel elektrokimia. Kemudian ada titrasi iodometri. Didefinisikan sebagai titrasi yang dilakukan secara tidak langsung, yaitu titrasi larutan analit dengan larutan iodin sebagai larutan standar atau titran menggunakan indikator Patti. Next, masker wajah merupakan kosmetik perawatan kecantikan yang sangat populer untuk meningkatkan kualitas kulit. Masker wajah memiliki berbagai manfaat untuk kulit seperti dapat mengurangi kerutan, menghilangkan bekas jerawat, mencerahkan, hingga dapat melembabkan kulit wajah. Lulur adalah sediaan kosmetik pembersih kulit yang berfungsi untuk menghaluskan kulit tubuh serta mengangkat sel-sel kulit yang sudah rusak. Dan vitamin C atau asam askorbat adalah salah satu vitamin larut air yang berperan dalam menjaga sistem imunitas tubuh, mempercepat proses penyembuhan, dan membuat kulit lebih cerah. Next. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan. Untuk prosedur yang dilakukan meliputi ekstraksi vitamin C dari lulur. Next. Kemudian ekstraksi vitamin C dari masker. Next. Standarisasi Na2S2O3. Next. Standarisasi I2. Penetapan kadar vitamin C. Selanjutnya ada hasil pada sampel lulur. Next. Sampel yang digunakan pada praktikum ini yaitu Vivalur mandi avocado dengan berat sampel pada replikasi 1 sebesar 2,525 gram dan replikasi 2 2,56 gram. Kemudian di sini ada data pembakuan pertama dengan menggunakan natrium tiosulfat atau N2S2O3, didapatkan volume baku sekunder pada titrasi 1 sebesar 25,7 mili dan titrasi 2 23,7 mili. Next. Kemudian data pembakuan kedua yaitu menggunakan iodin atau I2, didapatkan volume baku sekunder pada titrasi pertama sebesar 10 mili dan titrasi kedua 10,1 mili. Next. Kemudian di sini ada perhitungan pembakuan pertama dan kedua. Pada perhitungan pembakuan pertama menggunakan natrium tiosulfat, itu menghitung normalitasnya. Menggunakan rumus perbandingan di mana N1 dikali V1 sama dengan N2 kali V2, didapatkan normalitas pada titrasi 1 sebesar 0,039 N dan normalitas pada titrasi kedua sebesar 0,042 N dengan rata-rata sebesar 0,0405 N. Perhitungan yang sama pada pembakuan kedua menggunakan iodin, didapatkan normalitas pada titrasi 1 sebesar 0,0405 N dan normalitas pada titrasi kedua sebesar 0,0401 N dengan rata-rata sebesar 0,0403 N. Next.
Kemudian di sini ada data penetapan kadar. Perhitungan kadar pertama yaitu menggunakan rumus N titran dikali volume titran dikali berat ekivalen dari vitamin C per berat sampel dikali 100%, didapatkan penetapan kadar titrasi 1 sebesar 0,01405% dan titrasi kedua sebesar 0,02772% dengan rata-rata sebesar 0,0208885%. Next, kemudian ini reaksi kimia yang terjadi. Selanjutnya ada hasil untuk sampel masker. Untuk merek sampel yang digunakan yaitu Sari Ayu Martatila RX Nevermas dan dilakukan 2 kali replikasi dengan berat sampel replikasi pertama yaitu 5,007 gram dan berat sampel replikasi kedua yaitu 5,001 gram. Kemudian ada data pembakuan pertama yaitu pembakuan Na2S2O3 diperoleh untuk titrasi pertama menggunakan volume baku sekunder sebesar 20,3 mili dan titrasi kedua sebesar 20,2 mili. Next, ini ada data pembakuan kedua yaitu pembakuan I2 diperoleh untuk titrasi pertama menggunakan volume baku sekunder sebesar 10,4 mili dan titrasi kedua menggunakan volume baku sekunder sebesar 10,5 mili. Next. Selanjutnya ada lampiran perhitungan pembakuan. Untuk pembakuan pertama Na2S2O3 diperoleh titrasi pertama normalitasnya sebesar 0,0492 N dan titrasi kedua sebesar 0,0495 N dan rata-ratanya yaitu 0,04935 N. Dan untuk pembakuan kedua, titrasi pertama 0,0473 N, titrasi kedua sebesar 0,0471 N dan rata-ratanya 0,0472 N. Next. Selanjutnya ada data penetapan kadar diperoleh untuk titrasi pertama menggunakan volume baku sekunder sebesar 0,1 mili dan titrasi kedua sebesar 0,1 mili. Dilakukan perhitungan kadar 1 dan 2 dan diperoleh untuk kadar pertama sebesar 0,00830% dan perhitungan kadar 2 yaitu 0,00831%. Sehingga diperoleh kadar rata-ratanya itu 0,00835%. Next. Berikutnya ada reaksi kimia yang terjadi, yaitu ada reaksi standarisasi dan reaksi penetapan kadar. Ya, selanjutnya ada pembahasan. Untuk tahap pertama sendiri, di sini dilakukan pembakuan natrium tiosulfat dengan menggunakan baku primer berupa kalium iodat atau KiO3. Nah, proses pembakuan sendiri ini ditujukan untuk mengetahui normalitas dari baku sekunder yaitu natrium tiosulfat itu sendiri, yang mana baku sekunder di sini belum diketahui normalitas yang sebenarnya. Proses pembakuan sendiri dilakukan dengan cara mengambil larutan KiO2 yang mana di sini digunakan sebanyak 10 mili, lalu ditambahkan dengan beberapa larutan seperti Ki sebanyak 5 mili, H2SO4 sebanyak 0,5 mili. Fungsi penambahan asam sulfat dan iodium ini sendiri digunakan agar supaya iodium tersebut bereaksi dengan hidroksida dari asam sulfat dan menjadi ion ioda. Nah, titrasi dilakukan hingga terjadi perubahan warna menjadi kuning kami. Lalu setelah terjadi perubahan warna ditambahkan indikator kanyi atau amilum hingga terjadi perubahan warna menjadi hijau kebiruan dan dititrasi kembali hingga warna total hilang. Nah, pemberian indikator amilum ini sendiri ditujukan untuk memperjelas titik akhir dari titrasi. Pada praktikum melulur digunakan amilum sebanyak 170 tetes. Kemudian dilanjutkan dengan titrasi hingga warna hijau tepat hilang dan membutuhkan volume sebanyak 25,7 mili Na2S2O3 mencapai titik ekivalen. Pada praktikum sampel masker, amilum yang digunakan memiliki kualitas yang kurang baik sehingga perubahan warna tidak terjadi. Selanjutnya, pembakuan baku sekunder Na2S2O3 ini dilakukan sebanyak 2 kali replikasi dan digunakan natrium sulfat sebanyak 20,03 mili dan 20,2 mili pada sampel masker, sehingga didapat normalitas rata-rata dari natrium tiosulfat adalah 0,4935 N. Digunakan natrium tiosulfat sebanyak 25,7 mili dan 23,7 mili pada sampel lulur, sehingga didapat normalitas rata-rata dari natrium sulfat adalah 0,405 N pada sampel lulur. Lalu dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu pembakuan larutan iodium atau I2 dengan larutan baku sekunder.
berupa natrium tiosulfat yang telah diketahui konsentrasinya sebelumnya. Pembakuan dilakukan dengan cara baku natrium tiosulfat tersebut pada airnya ditambahkan dengan baku sekunder I2 pada buret dengan menggunakan tambahan 2 mili larutan kanji sebagai indikator, yang mana dititrasi hingga I2 terbentuk warna biru yang menandakan titik akhir titrasi. Dibutuhkan larutan I2 sebanyak 10,4 mili dan 10,5 mili pada sampel masker, sehingga didapat normalitas rata-rata dari sampel I2 adalah 0,047 N, dan dibutuhkan larutan I2 sebanyak 10 mili dan 10,1 mili pada sampel lulur, sehingga didapat normalitas rata-rata adalah 0,0403 N. Selanjutnya adalah mengekstraksi sampel lulur 2,5 gram dan sampel masker 5 gram dengan dilarutkan dalam aquades. Disonikasi untuk meningkatkan kelarutan sampel. Lalu pada sampel lulur disaring dengan kertas saring untuk memisahkan filtrat dari larutan, dan pada sampel lulur disentrifugasi dengan sentrifuge untuk preparasi sampel menuju penetapan kadar. Nah, penetapan kadar menggunakan larutan sampel sebanyak 20 mili serta I2 yang sudah distandarisasi karena I2 dapat tereduksi oleh vitamin C. Indikator amilum ditambahkan ke Erlenmeyer lalu dititrasi hingga terjadi perubahan warna menjadi biru yang menandakan titik akhir titrasi. Titrasi dilakukan 2 kali replikasi. Kadar vitamin C sampel lulur untuk replikasi 1 yaitu 0,01405% dan replikasi 2 yaitu 0,02772%. Maka diperoleh kadar rata-ratanya 0,020885%. Kadar vitamin C sampel masker untuk replikasi 1 yaitu 0,00830% dan replikasi 2 yaitu 0,00835%. Maka diperoleh kadar rata-ratanya yaitu 0,00835%. Hal ini menunjukkan bahwa pada sampel lulur Viva Lulur Mandi Brightening dan Moisturizing Avocado dan juga sediaan masker Sari Ayu masker jerawat Acne Care Mask mengandung vitamin C. Next. Selanjutnya ada bagian kesimpulan. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu penetapan kadar vitamin C pada sediaan lulur Viva Lulur Mandi Brightening and Moisturizing Avocado dan pada sediaan masker Sari Ayu masker jerawat Acne Care Mask dapat dilakukan dengan titrasi iodometri. Titrasi dilakukan dengan menggunakan pembakuan larutan Na2SO2O3 dengan larutan baku primer KiO3. Dilanjutkan dengan pembakuan larutan I2 dengan Na2S3O3 yang diketahui konsentrasinya setelah pembakuan. Ekstraksi dilakukan pada sampel sebelum penetapan kadar vitamin C pada sampel, sonikasi, penyaringan, sentrifugasi, penetapan kadar sebelumnya sebagai titran atau larutan standar, serta titrasi dilakukan sebanyak 2 kali replikasi. Next. Pada sampel lulur, penetapan kadar yang dilakukan diperoleh volume baku sekunder replikasi 1 0,1 mili dan replikasi 2 0,2 mili. Kemudian untuk kadar replikasi 1 yaitu 0,01405% dan replikasi 2 0,02772%. Kadar rata-ratanya 0,02885%. Pada sampel masker, penetapan kadar yang dilakukan diperoleh volume I2 yang dibutuhkan untuk replikasi 1 yaitu 0,1% dan replikasi 2 juga 0,1%. Kadar untuk replikasi 1 yaitu 0,00830 dan replikasi 2 yaitu 0,00831%. Maka diperoleh kadar rata-ratanya yaitu 0,00830,5%. Hal ini menunjukkan bahwa di sampel Viva Lulur Mandi Brightening and Moisturizing Avocado dan juga sampel Sari Ayu masker jerawat Acne Care Mask terdapat kandungan vitamin C. Next. Kemudian ini ada daftar pustaka yang kita gunakan untuk menyusun laporan dan juga PPT.